China terus menegaskan posisinya sebagai pembangkit tenaga teknologi dan rekayasa teknologi, dengan diluncurkannya proyek Superport yang terletak 30 km lepas pantai. Yang luar biasa dari proyek ini adalah, proyek ini dijalankan seluruhnya menggunakan teknologi canggih, termasuk teknik konstruksi bawah air yang kompleks, sistem transportasi yang cerdas, dan infrastruktur transportasi yang mutakhir. Tidak seperti pelabuhan pada umumnya, pelabuhan super ini dirancang untuk beroperasi sepenuhnya secara mandiri dengan robot, dan kecerdasan buatan yang mengelola seluruh proses operasi, mulai dari penanganan kargo, hingga koordinasi transportasi yang berlokasi strategis, jauh dari jangkauan pantai yang akan menjadi tujuan Superport mengoptimalkan transportasi barang internasional, meminimalkan kemacetan dan memperluas operasinya dalam skala global. Untuk mewujudkan proyek ambisius ini China telah menerapkan teknologi konstruksi tercanggih, seperti teknologi pemecah gelombang berlapis-lapis, dan sistem perlindungan anti-erosi pantai yang modern, serta memanfaatkan material konstruksi baru dengan daya tahan yang unggul dari proyek. Ini tidak hanya menegaskan kehebatan ekonomi dan teknologi China, namun juga mencerminkan strategi jangka panjang China untuk memperkuat kehadirannya di pasar maritim internasional, yang mengantarkan era baru perdagangan dan transportasi maritim. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Proyek pelabuhan perairan dalam terbesar di China hingga saat ini. Pelabuhan ini tidak hanya menempati lokasi yang strategis tetapi juga terhubung ke China daratan, melalui jembatan laut terpanjang kedua di dunia yaitu Jembatan Donghai, yang terletak sekitar 30 km di lepas pantai Yangshan, dilengkapi dengan derek besar dalam sistem kontrol otomatis paling canggih. Pekerja di sini fokus dan berpengalaman terus memecahkan rekor dalam menangani kapal kontainer raksasa, yang bersaing untuk supremasi di sektor perdagangan ekspor-impor terbesar di dunia, bahkan sebelum pelabuhan Yangshan selesai sepenuhnya. Pada musim semi tahun 2007 pelabuhan Yangshan mendapat gelar salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Yangshan bukan hanya sebuah pelabuhan peti kemas, tetapi juga merupakan pusat persaingan sengit antara pelabuhan-pelabuhan utama dunia. Dengan booming perdagangan ekspor-impor China yang tumbuh hampir 30% setiap tahunnya, pelabuhan Yangshan siap meraih peluang luar biasa untuk naik ke posisi nomor 1 dalam perdagangan barang global. Lokasi kota Shanghai juga sangat menguntungkan, terletak kira-kira di tengah-tengah garis pantai China, yang menampung barang-barang dari pabrik-pabrik di seluruh China. Pada tahun 2005 total volume kargo melalui pelabuhan Shanghai, hampir mencapai 800 juta ton, hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2001, namun pelabuhan Shanghai menghadapi tantangan tidak hanya dari volume kargo yang sangat besar, tetapi juga dari kondisi alam yang keras setiap tahunnya. Jutaan ton sedimen dari sungai yang mengalir ke laut menciptakan gundukan pasir bawah air, yang menghalangi masuknya kapal-kapal besar. Saat air pasang surut, pintu masuk pelabuhan hanya sedalam 7 meter, tidak cukup untuk kapal kontainer besar lewat dengan aman ke laut. Memastikan kelancaran pengoperasian pelabuhan, tim pelabuhan harus bekerja tanpa kenal lelah untuk mengarahkan dan memandu kapal ke posisi yang tepat. Ini kapal apapun yang dapat melewati kedalaman 7 meter hanyalah salah satu dari sekian banyak kapal besar yang mengantri untuk memasuki Shanghai, yang kedalamannya diperlukan hingga 12 meter untuk docking yang aman. Hal ini membuat kapal sangat bergantung pada air pasang, dan ketika kapal masuk dan keluar pelabuhan memperhatikan tingkat pasang surut menjadi sangat penting. Shanghai saat ini juga menghadapi kemacetan parah di saluran air bawah tanahnya karena banyaknya lumpur, dan juga karena padatnya lalu lintas kapal. Biasanya lebih dari 100 kapal besar dengan berat lebih dari 5.000 ton memasuki sungai Hangzhou setiap hari, dan jumlah kapal yang sama berangkat dalam waktu 24 jam. Ini hanya menghitung kapal-kapal besar belum lagi ratusan kapal-kapal kecil. Masalahnya menjadi lebih rumit ketika kapal-kapal ini harus melintasi jalur lalu lintas untuk berlabuh, atau meninggalkan pelabuhan sehingga menimbulkan risiko yang tak terhitung jumlahnya.
Mengemudikan kapal ke pelabuhan Shanghai dapat dianggap sebagai salah satu tugas maritim tersulit di Asia, meskipun lebar sungai Hangzhou mencapai 400 meter. Pilot maritim Shanghai tahu bahwa mereka hanya dapat melakukan manuver kapal di ruang yang jauh lebih sempit. Perairan dalam di mana kapal dapat bernavigasi dengan aman seringkali lebarnya kurang dari 300 meter, dan beberapa area lebarnya hanya di atas 200 meter. Hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan, karena kapal memerlukan jarak 3-5 kali lipat panjangnya untuk berbalik tanpa bertabrakan. Misalnya sebuah kapal dengan panjang 100 meter memerlukan setidaknya 300 hingga 500 meter untuk bermanuver dengan aman. Shanghai telah lama menjadi salah satu pelabuhan terkemuka di dunia selama beberapa dekade yang terkenal karena kemampuannya menangani dan mengolah kapal berukuran besar, meskipun lebarnya sungai terbatas mampu menjaga arus perdagangan yang stabil. Jadi mengapa Shanghai baru-baru ini menghadapi masalah yang signifikan dalam menampung kapal, terutama ketika kota ini pernah memiliki keunggulan besar dalam transportasi laut? Alasan utamanya berasal dari perubahan ukuran kapal kontainer. Kapal kontainer yang sangat besar saat ini adalah sarana paling efisien untuk mengangkut barang, yang mampu membawa kargo dalam jumlah besar di jalan-jalan internasional. Hal ini menciptakan tekanan yang signifikan bagi Shanghai jika kapal tidak dapat dengan mudah berlabuh dan berangkat. Kota ini akan berjuang untuk mempertahankan posisinya di peta perdagangan global, dan berpotensi digantikan oleh pelabuhan lain. Untuk mempertahankan posisi perdagangan global, para pemimpin Shanghai mengambil keputusan yang berani. Keputusan untuk mengembangkan pelabuhan peti kemas kelas dunia di Pulau Yangshan. Pada saat itu Yangshan hanyalah sekelompok pulau kecil 32 km lepas pantai di mana kedalaman air berkisar antara 15 hingga 20 meter, sebagian besar wilayah pulau tersebut bahkan tidak ada di peta. Memilih lokasi yang lebih mudah, insinyur Shanghai memutuskan untuk melestarikan lanskap alam Yangshan, dan mulai membangun dari awal memulai proyek besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelabuhan Yangshan adalah salah satu proyek perairan dalam terbesar yang pernah dilakukan, yang bertujuan untuk membangun pelabuhan yang mampu menangani secara bersamaan 50 kapal besar, dan memproses 25 juta kontainer setiap tahunnya. Perkiraan biaya untuk proyek ini adalah $8 miliar dengan tahap pertama yang dimulai pada tahun 2002. Para insinyur harus mengubah pulau-pulau terpencil menjadi pelabuhan kontainer terbesar di dunia, yang menghadapi tantangan alam yang keras, arus yang kuat, badai, dan cuaca ekstrim. Mereka harus bekerja di sebuah pulau 35 km dari daratan tanpa listrik atau air bersih. Kegagalan atau penundaan bukanlah suatu pilihan, karena lalu lintas peti kemas di Shanghai meningkat sebesar 30% setiap tahunnya. Pada saat itu untuk mewujudkan gagasan tersebut, para insinyur harus membuat pulau buatan yang besar, di kedalaman air sedalam 15 meter. Hal ini membutuhkan sejumlah besar material tanah, dan batuan sebanyak miliaran meter kubik. Untuk melaksanakan tugas ini mereka menggunakan kapal pengerukan massal bernama Sea Dragon. Sea Dragon mempunyai kemampuan untuk mengeruk lumpur dari kedalaman hingga 45 meter, sebuah tugas yang tampaknya hampir mustahil dilakukan oleh kapal pengerukan konvensional. Sea Dragon tidak hanya sangat besar, tetapi juga memiliki kemampuan operasional yang unggul, dengan mesin diesel 12 silinder turbocharged yang memproduksi hingga 9.000 lumpur. Daya kapal dapat mengeruk dan memompa ribuan meter kubik lumpur hanya dalam waktu 1 jam. Tangki penampung Sea Dragon cukup besar untuk menyimpan lumpur hingga lebih dari 200.000 barel bir. Setelah tangki penuh maka akan memompa air, dan memulai perjalanan untuk mengangkut lumpur dalam jumlah besar ke area yang ditentukan. Selama hampir 1 tahun Sea Dragon bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelesaikan tahap pertama proyek pengerukan, dan mengangkut jutaan meter kubik lumpur yang cukup untuk mengisi lebih dari 1 juta kolam renang ukuran Olimpiade pada tahap 1.
dan insinyur mengantisipasi kebutuhan hingga 13 miliar kubik lumpur, untuk menyelesaikan pelabuhan kontainer kelas dunia dalam waktu 4 tahun, Yangsan bertransformasi dari laut terbuka menjadi pelabuhan peti kemas yang sangat besar, merupakan bukti keajaiban teknik modern, namun nilai sebenarnya dari pelabuhan Yangsan terbukti ketika kapal peti kemas terbesar di dunia mulai berlabuh, yaitu kapal Guden MK, membongkar 3.000 kontainer dan memuat 2.000 lebih hanya dalam waktu 20 jam. Inilah saatnya pelabuhan Yangsan dan tim manajemennya harus membuktikan kemampuan dan teknologi canggih mereka kepada dunia. Menegaskan kembali posisi Shanghai, sebagai salah satu pusat transportasi terkemuka di dunia dalam dunia logistik yang sangat kompetitif, pembangunan pelabuhan Yangsan bukan hanya sebuah pameran teknik, tetapi juga simbol ambisi dan visi China, untuk menegaskan posisinya di peta dunia transportasi dan logistik.